فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita Tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir dan di ayat ke 142 sampai ayat 143 insyaallah ta'ala di surat Al-Baqarah. Ya, sebelumnya kita akan bacakan dulu ayat dari Al-Baqarah 142 sampai 143. Salam. Kalau salah juz kedua ya, ayat mulai masuk juz kedua ya. Baik, kata Allah Azza wa Jalla, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Kalau kita baca terjemahan dulu, kata diterjemahkan di sini, orang-orang yang sufaha, kurang akal di antara manusia, mereka akan berkata, orang-orang musyrik Arab dan juga orang-orang Yahudi, mereka berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang memalingkan mereka orang-orang muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat padanya? Tadi kiblatnya memang ke Baitul Maqdis, kemudian di Madinah pada masanya ketika orang-orang Yahudi mereka mengejek orang-orang Muslim karena kiblatnya sama. Setelah itu baru Allah Ta'ala perintahkan tahwil al-qiblah, yaitu perubahan arah kiblat ke Ka'bah. Maka orang-orang Yahudi bilang, lihat tuh agamanya inkonsisten. Dan orang musyrik di Mekah itu bilang, sepertinya Muhammad dan sahabatnya mereka rindu sama kami. Ya gitu. Jadi kedua belah pihak ini disebut oleh Allah sufaha. Nanti kita jelaskan insyaallah. Maka kata Allah, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang
Umat Islam umat wasat, pertengahan, yaitu umat yang tertinggi. Agar apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW agar menjadi saksi atas perbuatan kalian. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat padanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Jadi perubahan kiblat ini adalah imtihan dan ujian. Imtihan dan ujian. Syariat itu adalah ujian, ya. Supaya dan Allah Ta'ala mengetahui siapa-siapa yang ikut syariat, siapa-siapa yang tidak. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladzina hadallah. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Nah, ini ibrahnya sangat besar ini. Bahwasanya orang kalau enggak diberi hidayah itu untuk kebaikan berat banget, ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu salat kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha pengasih lagi Maha penyayang kepada manusia. Taib, kita ke tafsir Ibnu Katsir. Di sini kata Allah Ta'ala, kita mulai dari awal lagi. Sayaqulus sufaha. Orang-orang sufaha. Sufaha jamak dari safih. Orang bodoh, secara bahasa maknanya itu bodoh. Nah, kata Ibnu Katsir, di sufaha ini kan plural jamak, ya. Ada 3 pendapat di antara ulama, atau bahkan 4 pendapat. Makna pertama sufaha di sini orang-orang musyrikin Arab. Ya, orang-orang musyrikin Arab, mereka mengatakan kenapa itu kiblatnya berubah gitu. Lebih detailnya orang musyrikin Arab yang lebih spesifiknya yaitu masyarakat penduduk Makkah. Kan ini kan udah terjadi hijrah dari Makkah ke Madinah, seluruh sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW tentunya. Ya, hijrah ke Madinah. Hanya beberapa sedikit yang tersisa di Makkah. Hanya sedikit sekali. Nah, rata-rata udah ke Madinah. Dulu waktu di Makkah, Nabi SAW kiblatnya itu Baitul Maqdis. Namun beliau kerap kali sengaja mengkiblatkan ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Jadi satu arah sekaligus 2, yaitu kiblat Ka'bah dan Baitul Maqdis. Itu bisa di Mekah kok gitu mah. Tapi ketika udah ke Madinah enggak ada pilihan, gitu. Enggak ada pilihan, sementara syariatnya ketika itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Jadi tapi hatinya Nabi Muhammad SAW lebih condong ke Ka'bah. Gitu, kalau kita lihat di peta, ya, antara Filistin, Baitul Maqdis dengan Ka'bah itu arahnya beda, nggak bisa digabung, ya. Maka nggak mungkin Rasulullah SAW pilih Ka'bah ketika itu karena syariatnya yang Allah tetapkan adalah Baitul Maqdis untuk sebagai kiblat. Makanya di ayat itu, nanti di ayat 144, ya, tapi nggak kita bahas hari ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering menengadah ke langit. Karena apa? Karena berharap bahwasanya arah kiblat ini diubah. Karena ada rasa rindunya kepada Ka'bah dan juga Mekah, karena merasa lebih dalam ke Ka'bah. Dan memang hakikatnya untuk umat Islam ini Ka'bah sebagai kiblat sebenarnya. Namun Allah uji dulu, ya. Nah, jadi orang-orang musyrikin Arab ketika mereka itu mengetahui terjadinya perubahan kiblat kaum muslimin di Madinah yang tadinya ke Baitul Maqdis terus diubah ke Ka'bah, maka orang-orang musyrikin Arab bilang, ya, mereka bilang, ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa coba yang bikin mereka itu berubah kiblatnya? Ya, orang-orang musyrikin kemudian mereka mengejek begini. Sepertinya Muhammad itu kangen sama kita, gitu. Sampai sini paham nggak, Pak, konteksnya, Pak? Itu, seperti itu. Itu pendapat pertama orang-orang, ya, itu yang sufaha di sini, orang-orang yang berkata mengejek seperti itu adalah orang-orang musyrikin Arab, terutama orang Makkah.
Ya, itu kata Az-Zujjaj. Kemudian sebagian ulama yaitu Mujahid berkata bahwasanya yang sufa yang dimaksud di ayat ini bukan orang-orang musyrik Mekah, tetapi ahbar Yahud, yaitu para rabi Yahudi, para ulamanya Yahudi. Mereka mempertanyakan konsistensi agama Islam ini. Ya. Mereka mempertanyakan konsistensi agama Islam. Masa agama berubah-ubah kiblat lagi gitu kan? Karena mereka itu tadinya mengejek orang-orang Islam yang hijrah dari Makkah ke Madinah, terus mereka tahu, wah, kiblatnya orang-orang Islam Baitul Maqdis, sama dong sama kita gitu kan? Sama dong sama kita. Akhirnya diejeklah orang-orang Islam, orang-orang Yahudi. Karena ternyata kalian tuh ngikutin kami gitu loh. Kalian tuh ngikutin kami kiblatnya. Ya begitu. Maka Allah Ta'ala kemudian alihkan dari Baitul Maqdis ke arah kiblat menuju ke Ka'bah, bukan Baitul Maqdis lagi. Di situ orang-orang Yahudi komentar lagi. Nah, apa kalian berubah? Mana enggak konsisten gitu. Inilah penonton jemaah sekalian. Ya, komentar aja gitu kan. Kita gini salah, situ salah gitu kan. Ya, kemudian pendapat yang ketiga kata As-Suddi yaitu orang-orang munafik yang berkata ini sufaha ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka ngecengin kemudian ya sama seperti orang Yahudi karena sebagian orang munafik itu juga ada influence Yahudinya juga gitu loh. Kalau enggak asli Yahudi atau influence orang-orang Yahudi Madinah. Pendapat yang keempat semua orang itu gitu loh. Semua orang itu yaitu musyrikin Mekah, kemudian orang Yahudi, kemudian orang munafik itu masuk ke dalam term sufaha, safih. The stupid people gitu loh. Gitu. Nah, siapa di sini? Yaitu mereka semua. Ini yang pendapat yang keempat wallahu alam itu umum semuanya, itu yang lebih afdal. Pendapat ini lebih afdal bahwasanya sufaha di sini adalah semua dari mereka, musyrikin Arab. Musyrikin Arab disebut bodoh kenapa? Ya karena kesyirikan mereka. Yahudi disebut bodoh kenapa? Karena sok tahu tentang agama. Dan juga karena kesombongan mereka juga gitu. Orang-orang munafik disebut bodoh karena apa? Karena mereka mengira bahwasanya dengan kemunafikan mereka itu selamat, padahal mereka itu adalah orang-orang yang paling panik dengan keadaan. Mereka sufaha. Kemudian dalam hadis juga di dalam Sahih Bukhari ya juga disebutkan sebab turunnya ayat ini ya. Karena Rasulullah SAW atau dalam riwayat Muhammad bin Ishaq ya perkataan dari kemudian dengan sanadnya dan diriwayatkan perkataan dari Al-Barra bin Azib. Karena Rasulullah SAW yusalli nahwa Baitul Maqdis. Rasulullah SAW saat itu di awal periode Madinah beliau salat menghadap ke arah kiblat Baitul Maqdis. Wa yukthirun nazar ila as-sama yantadhiru amrallah, dan beliau memperbanyak melihat ke langit menunggu perintah Allah. Maka Allah Ta'ala turunkan di Al-Baqarah 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya kami telah melihat engkau wajahmu ya Muhammad sering menengadah ke langit, ya maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang kau senangi, ya. Maka kemudian fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka wahai Nabi Muhammad silakan hadapkanlah wajahmu saat salat ke arah Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Maka faqala rajulun minal muslimin, berkata seorang pria dari kalangan muslimin, wadidna law alimna ilma man mata minna qabla an nasrifa ila al-qiblah wa kaifa bi salatina nahwa Baitul Maqdis. Ketika Allah Ta'ala arahkan tadi Baitul Maqdis sekarang ke arah kiblat yaitu apa? Ka'bah, maka kami pun berpikir, aduh gimana ini orang yang udah mati dan belum sempat sholat ke arah Ka'bah. Tadi sholat ke arah Baitul Maqdis, gimana sholatnya gitu. Maka kata Allah Ta'ala di cuplikan dari ayat 143 ya, menjelang akhir ayat 143 ada firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum.
Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Itu maknanya. Yaitu apa yang sudah berlalu ya dari syariat, maka itu diterima salat mereka. Diterima salat mereka. Ya, diterima salat mereka. Jadi enggak Allah sia-siakan ya. Taib, kata Ibnu Katsir rahimahullah wa qad jaa fi hadzal babi ahaditsu katsirah. Ada banyak hadis sebenarnya untuk bab ini, untuk tema ini. Wa hasilul amri annahu qad kana Rasulullah SAW umira bi istiqbalis sakhrati min Baitul Maqdis fa kana bi Makkah yusalli baina ruknain fatakuna baina yadayhi al-Ka'batu atau ya Ka'batu wa huwa mustaqbilus sakhrati Baitul Maqdis. Jadi kayak tadi Anda bilang kalau di Mekah Rasulullah SAW itu bisa menjamak kedua kiblat, yaitu Ka'bah bisa dan juga ke arah Baitul Maqdis. Ya, falamma hajara ila Madinah, ketika hijrah ke Madinah, ta'adzdzara al-jam'a bainahuma. Beliau enggak bisa menggabungkan dan mengkompromikan kedua kiblat tersebut sekaligus dalam satu salat. Fa amarahu Allahu bitawajjuhi ila Baitul Maqdis, maka di Madinah Allah Taala perintahkan untuk tetap dulu ke Baitul Maqdis. Namun karena hati beliau lebih condong ke Ka'bah, maka kemudian dan beliau sering menghadap ke langit untuk meminta pada Allah Azza wa Jalla agar terjadi perubahan, maka kemudian Allah Taala ubah menuju apa? Menuju Ka'bah. Taib. Sebagian dari ahli tafsir mereka mengatakan anna tahwil al-qiblati nazala ala Rasulillah SAW wa qad shalla rak'ataini min adh-dhuhr wa dhalika fi masjid Bani Salamah fa summiya masjid al-qiblatain. Bahwasanya perubahan kiblat itu jadi wahyu turunnya wahyu perubahan kiblat itu ketika Rasulullah SAW sudah sholat 2 rakaat dari sholat zuhur. Dari di pertengahan sholat zuhur, dan itu di masjid Bani Salamah. Jadi in the middle of prayer gitu, di tengah-tengah lagi sholat, turun wahyu yang merupakan perintah apa? Perintah untuk tahwil qiblah, yaitu berubah arah kiblat. Dan saat itu Rasulullah SAW sholat di masjid Bani Salamah, yang kemudian masjid tersebut disebut Masjid Al-Qiblatain. Al-Qiblatain, kalau misalnya pernah ke Madinah, ada kalau sisi tur atau sisi jalan aja itu ada namanya Masjid Al-Qiblatain. Ya. Disebutnya Qiblatain, ya, Qiblatain. Itu disebutkan dalam hadis, ya. Karena jadi kabar tersebut datang saat mereka lagi sholat zuhur. Maka Nuwailah binti Muslim menghikayatkan fatahawwala ar-rijal makana an-nisa wan nisa makana ar-rijal. Maka pas salat itu karena terjadi perubahan arah kiblat, maka yang laki-laki di safnya itu kemudian berpindah ke tempat perempuan dan tempat perempuan berpindah ke tempat laki-laki segera. Gitu kan? Ini salah satu riwayat seperti itu. Ya. Wa amma ahlu Quba, namun di Masjid Quba, di daerah Quba, falam yablughum al-khabar ila salatil fajril yaumits tsani. Ya, di daerah Quba itu ya sekarang ya Madinah juga, masih Madinah, ya. Di daerah Quba, maka belum sampai kabar kan itu zuhur. Ya, belum tersiar kabar ke Quba akan baru tersiar kapan? Di salat subuh besoknya. Ya, di salat subuh besoknya. Nah, maka ya disinilah kemudian ketika kabar tersebar menjadi desas-desus kemudian bagi orang. Akhirnya mereka kemudian itu ya gimana sih agama masa enggak konsisten dan seterusnya lah omongan-omongan mereka. Yang ngejek gitu ya. Gitu. Dan orang-orang yang orang Kuba ya, yang di zuhur, asar, maghrib, isya
salatnya masih menghadap Baitul Maqdis, maka kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyanyiakan salat kalian. Karena belum tahu. Di sini juga ada kaidah tentang al-uzur jahil. Diberi uzur karena jahil, tidak tahu. Maka orang yang belum tahu maka tidak dihukum, belum tahu. Namun masalah belum tahunya ini kan diberi uzurnya karena apa? Karena memang tidak punya kesempatan untuk tahu, dan bukan salah dia ketika tidak tahu gitu loh. Adapun kalau nggak tahu karena salah dia, maka ini rinciannya ada beberapa rincian gitu. Nggak tahu karena salah dia gitu loh. Kenapa kok nggak tahu? Padahal seharusnya kamu tahu. Nah, ini rinciannya panjang. Tapi kembali masalah seperti kekufuran, kesyirikan, atau orang-orang yang berbuat syirik akbar karena nggak tahu, ya tetap diberi uzur kalau memang nggak tahu. Hanya saja itu di dunia. Adapun di akhirat kita serahkan urusannya pada Allah. Ya, gitu ya. Kalau para sahabat yang mereka ada di Masjid Quba, maklum nggak mereka kalau nggak tahu? Ya wajar. Komunikasi dulu nggak semudah sekarang pastinya. Ya. Baru besok harinya subuh baru tahu. Wajar banget itu. Dan ketidaktahuan mereka itu tidak mengurangi kadar ibadah mereka dan pahala mereka insyaallah. Sebagaimana ayat, "Wa kana Allahu liyudhi'a imanakum." Ya. Sama kayak gini, Pak. Kita dulu sholat sampai puluhan tahun mungkin di masjid-masjid. Ternyata arah kiblatnya ke Afrika. Enggak. Makanya sebagian masjid lama itu sekarang antum lihat karpetnya miring. Ya. Kalau anak-anak Gen Z atau generasi Alpha ngelihat ini gimana sih DKM? Karena nggak tahu sejarahnya. Karena waktu terjadi perubahan kiblat itu mereka masih berupa sebuk-sebuk tanaman di sawah. Belum dimakan sama orang tuanya. Nah, itu kan terjadi dulu booming lah dari semua masjid, rata-rata masjid kemudian akhirnya berpindah bahkan dengan sholatnya kita dulu sebelum terjadi perpindahan posisi ini gitu loh. Kalau masjid-masjid yang baru kan ini ya pas gitu loh, karena baru dibangun setelah terjadinya kejadian ini. Yang masjid-masjid lama itu kan rata-rata miring. Masjid terdekat sini gimana? Karena baru. Belum lama ya. Maksudnya setelah kejadian itu ya. Lalu sholatnya gimana yang dulu? Ya sholatnya sah-sah aja, nggak sia-sia. Orang yang nggak ngerti dan salah paham, kemudian dia sholat salah paham kiblat, dan baru udah selesai sholat baru dia paham dia salah, maka ini yang zahirnya wallahu alam itu tidak perlu mengulang sholat. Maka ulama yang berselisih pendapat nih, gimana kalau kita sholat, nah terus kita salah arah kiblat? Kalau di tengah-tengah sholat diingetin, maka kita pindah ke arah yang benar. Tapi kalau udah selesai sholat tuh gimana? Udah selesai sholat, maaf Pak, tadi ngarah ke situ Pak ya? Iya, kenapa? Itu salah, itu bukan arah kiblat. Oh, saya kirain kiblat. Enggak Pak, malah kiblat sebaliknya, Bapak kebalik. Gimana? Itu tergantung dengan bagaimana awal mulanya Pak. Kalau awal mulanya sudah mencari tahu betul-betul, maka kesalahan tersebut dimaafkan dan dia tidak perlu mengulang. Tapi kalau dari awal dia enggak sungguh-sungguh mencari tahu arah kiblat benar-benar, maka dia mengulang. Gimana, bisa dipahami enggak di sini? Yang pertama, karena dia udah mencari tahu tuh betul, dan dia udah bersungguh-sungguh, tapi ternyata salah paham. Yang penting dia udah berusaha, maka sah sholatnya. Dia udah menganggap ini udah, dan saya udah yakin karena saya merasa udah berjuang atau berusaha untuk mencari tahu. Misal dia ada aplikasi misalnya,
udah berusaha betul-betul. Ya. Karena itu sholat zuhur dan dia susah ngetahuin ini arah kiblat yang mana nih, karena matahari kan di atas sampai mendung gitu kan. Maka kholas. Dia nggak perlu mengulang karena dia udah berusaha. Dan kalau dia di tengah-tengah sholat diingetin sama orang, Pak maaf Pak, salah arah Pak. Ya. Salah kiblat Pak, kebalik Pak. Tetap kekeh karena dia merasa tadi udah mencari tahu benar. Terus orang yang ngingetin bilang, wallahi Pak salah, gitu. Ngotot, wallahi Pak salah gitu. Kalau udah diwallahiin gini, maka dia harus mengubah. Diberi uzur nggak masalah yang tadi, insya Allah sah. Namun kalau sebelum sholat dia muqassir dalam mencari arah kiblat, yaitu dia agak meremehkan atau kurang bersungguh, kurang ya nggak begitu dia, yang penting paling sini gitu ya gitu. Maka baik di tengah sholat diingetin atau selesai sholat baru diingetin, maka harus mengulang. Karena apa? Karena dia tidak beri uzur. Ya, disebabkan tadi dia enggak begitu sungguh-sungguh untuk mencari arah kiblat, enggak berijtihad. Ya begitu. Kalau misalnya dia pakai aplikasi Kompas, ya, tapi enggak pakai .com karena itu kantor berita jadinya nanti. Pakai Kompas, kemudian sini arah kiblat gitu loh. Dia selalu pakai Kompas itu dan selalu exact gitu, selalu tepat. Ini Kompas yang terbaik gitu loh. Qaddarullah itu di daerah itu ternyata dia baru ngerti kalau kuotanya habis. Ya, heran kok Kompas bisa tadi kok bisa ngarahin ya padahal kuotanya habis. Dia baru tahu kuotanya habis setelah selesai sholat, setelah ini baru tahu gitu loh. Makanya orang-orang itu, Pak, salah Pak, itu Kompasnya Pak. Ya, masa sih? Ini kalau Kompas saya kayak gini kok Pak. Semua Kompas orang-orang benar semua, dianya doang yang salah ternyata habis kuotanya, atau mungkin dia pakai XL jempol jadi nggak bagus sinyalnya ya. Lagi pula udah nggak ada juga itu sekarang ya. Maka ya dia mengulang nggak mengulang karena dia udah berusaha dan dia merasa yakin tadinya. Namun kalau dia nggak tenang, hatinya nggak tenang gitu, ya mungkin mengulang aja supaya tenang. Gitu ya. Taib, kembali ke yang tadi. As-sufa minan nas ma walahum an kita. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Al-masyriq wal maghrib, timur dan barat. Al-masyriq tempat syuruq asy-syams, yaitu tempat atau arah naiknya atau meningginya matahari, dan maghrib arah terbenamnya matahari. Ketika mengetahui itu milik Allah, maka terserah Allah dong mau mensyariatkan bagaimana. Manusia itu nggak usah protes, nggak usah mempertanyakan protes. Situ siapa? Nggak menciptakan apa-apa. Ini Allah Taala dengan syariatnya, terserah Allah. Allah yang memiliki matahari. Ya. Nah, yahdi man yasha. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha, yaitu yursyid wa yuwaffiq bi hikmatihi man yasha ila min khalqihi ila tariqil qawim. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi taufik dengan hikmahnya pada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya menuju jalan yang lurus. Dalam konteks ayat ini Allah Ta'ala memberi hidayah pada siapa? Orang-orang beriman, bukan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka mengira bahwasanya kiblat yang hak saat itu adalah kiblat, yaitu Baitul Maqdis. Padahal Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang semuanya, itu kiblatnya itu adalah Ka'bah. Kiblatnya adalah Ka'bah. Makanya Nabi Siti Hajar dan Nabi Ismail masih bayi itu Allah perintahkan untuk ke Mekah, ke Ka'bah. Karena itulah realnya agama yang hak di situ nanti apa?
realnya kiblat gitu loh. Ya, betul Baitul Maqdis itu syariat, kalau misalnya Baitul Maqdis itu kiblat sebagai syariat, itu pun sudah terhapus. Ya, sudah terhapus pada waktunya, yaitu di periode Madinah. Maka orang-orang Bani Israil, orang-orang Yahudi itu harusnya ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Maka di sini yang diberi hidayah adalah Nabi Muhammad dan para kaum muslimin. Yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Namun kita petik makna yang penting di sini, yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Ya, atau sebelumnya qul lillahil masyriq wal maghrib, katakanlah milik Allah lah timur dan barat. Coba sekarang kalau kita kontekskan dengan sekarang, oke, kita ini ada konteks ayat sesuai dengan ayatnya zaman itu. Tapi kan Allah Ta'ala mengatakan kalimat-kalimatnya, yaitu berfirman dalam konteks khusus, namun lafalnya seringkali umum agar kita bisa belajar merefleksikan untuk apa yang terjadi zaman sekarang. Sekarang apa yang terjadi di geopolitik negara, antar negara atau jemaah sekalian? Ya. Tadi kan bukannya udah lewat itu tukang ketoprak? Hah? Kenapa balik lagi? Tahu, udah ada tahu motor Anda ya? Jadi udah me-capture, ada motor Ustadz nih. Kita lihat sekarang, mungkin Senin lalu ya, kita bicara ngompol sedikit ya. Ya, ngomongin politik sedikit Pak ya. Di sini Senin lalu kalau nggak salah, inaugurationnya Donald Trump ya kan? Iya, dilantik resmi menggantikan Joe Biden gitu kan. Di Amerika ya. Kemudian sampai orang Madura siapa Pak? Orang Madura itu. Hah? Kenapa Pak? Orang Madura itu? Masa Madura Pak? Wah, betul kalau punya warung nggak tutup-tutup itu. Nah, terus kan sampai 200 menerbitkan 200 klausul peraturan dan seterusnya, langsung menggebrak gitu ya dari awal gitu. Masalah imigrasi lah, masalah ekonomi, masalah TikTok untuk China dan banyak masalah ya gitu. Permasalahan yang beliau ingin solve dengan versi beliau, memang kadang-kadang anti mainstream, bukan beliau sih, dia ya gitu. Dengan janjinya apa? We will make American great again gitu kan. Kita pengen menjadikan Amerika itu hebat lagi gitu. Musuh Amerika siapa? Ya Rusia. Ya. Rusia masa Madura nggak bisa apa-apa ya, Rusia maksudnya. Ya. Sekarang ini negara-negara superpower seperti ini memang pengen betul-betul menampakkan kekuasaan ini itu dan seterusnya. Ya. Dan semua masalah politik, ekonomi ini itu Amerika pengen membuat sesuatu gitu loh, pengen kayaknya emang Donald Trump pengen membuat history dan sejarah untuk 4 tahun ke depan. Kita nih sebagai muslim tuh gimana Pak ngeliat kayak gini gitu loh. Sebenarnya Nabi Musa alaihissalam di zamannya, Nabi Ibrahim alaihissalam di zamannya, ya. Nabi Musa alaihissalam di zamannya, Nabi Daud alaihissalam di zamannya, Nabi siapa lagi? Nabi Sulaiman di zamannya, Nabi Muhammad SAW di zamannya. Semua mereka alaihimussalam mengalami zaman di mana di sana di luar negeri ada kerajaan-kerajaan besar. Semuanya. Dulu dari Ibrahim. Di Babilonia itu ada kerajaan Namrud. Dan Namrud itu ingin menguasai dunia. Ingin menguasai segalanya gitu loh. Sampai rakyatnya aja pengen dikuasain. Di antara kezaliman Namrud adalah ihtikar. Yaitu ihtikar itu di Indonesia apa ya? Apa dia semua barang tuh dipendem gitu, apa namanya? Menimbun barang. Dan kalau rakyatnya mau beli harus sembah dulu dia. Sembah dulu ini Raja Namrud. Baru nanti dibolehin untuk beli atau disuplai. Tuh gitu. Ada nggak sisi beberapa presiden atau raja sekarang tuh kayak gitu sebenarnya?
Ya, ada keinginan tuh pengen supaya negaranya berkuasa, dianya dihormati, dan orang-orang kalau itu harus respect dan harus take a bow gitu padanya. Nggak jauh sebenarnya, maksudnya ada keserupaan walaupun ya tentu beda antara Fir'aun, Namrud dengan yang sekarang. Kemudian Nabi Musa ada Fir'aun juga, ya. Nabi Daud juga ada Jalut dengan tentaranya. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW lebih banyak lagi varian ceritanya. Nah, Allah Ta'ala memiliki timur dan barat. Pada waktunya, ternyata semua dari raja-raja itu binasa. Nabi Daud pernah, dari semua raja-raja itu cuman di zaman Nabi Sulaiman aja yang kemudian dapat hidayah. Ya enggak? Ratu Bilqis. Iya, Ratu Bilqis. Ya. Yang awal dapat hidayahnya itu awalnya bermula kekaguman dari apa? Dari lantai kaca. Gitu, dari lantai kaca. Gitu kan? Ya sifatnya material sepertinya, bukan maknawi, tapi ya dari situlah. Karena di zaman Bani Israel itu, di zaman-zaman mereka, ya, zaman-zaman itu, hidayah itu sangat mudah atau bisa mudah didapatkan ketika ada mukjizat-mukjizat yang sifatnya physically. Gitu loh. Makanya antum lihat di surat Al-Maidah, di surat An-Nisa, di surat Al-Baqarah, rata-rata Bani Israel itu selalu menuntut Nabi Musa atau Nabi Isa juga, itu kan Bani Israel juga semua. Itu menuntut untuk dihadirkan sesuatu yang sifatnya mahsus, yaitu bisa diindrakan, bisa dilihat, bisa didengar. Minta diturunkan Maidah minas sama, yaitu meja hidangan dari langit. Minta diperlihatkan Allah langsung, gitu. Baru mau percaya gitu. Ya. Mukjizatnya di situ, makanya rata-rata mukjizat Nabi Musa itu mukjizat yang sifatnya physically dan bisa dilihat oleh atau diindrakan oleh panca indera. Nah, sekarang atau zaman Nabi Muhammad SAW, mukjizat terbesarnya apa? Physically atau bukan? Bukan. Mukjizat terbesarnya Al-Quran, ilmu. Ya. Lalu bagaimana sekarang kaum muslimin nih dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang? Untuk kita mengalahkan orang-orang yang berambisi kepada dunia, antum kalahkan dengan ilmu, Pak. Bukan dengan kekayaan, beneran, bukan dengan kekayaan. Kekayaan itu bisa dimanipulasi dan bisa mereka untuk bisa aja menggerogot kekayaan itu. Kita mungkin agak berbangga dengan Qatar yang telah sukses membuat penyelenggaraan World Cup 2022 ya, 2 tahun kemarin. Masih bangga di sini, bukan bangga dalam syariah, maksudnya tuh lihat orang muslim punya duit loh. Saudi Arabia. Ini banyak Abu Dhabi. Enggak, soalnya Abu Dhabi ini ada pemain bola Arsenal dulu namanya Abu Dhabi juga, nah ketukar mulu namanya gitu. Daerah apa ibu kota Dubai gitu. Dan seterusnya banyak lah. Karena minyaknya. Para ulama setahu ana ya, ulama Rabbaniyun, mereka enggak ada satupun yang membanggakan negara-negara Arab ini dengan kekayaannya, bukan. Anda enggak pernah dengar kayak gitu, Pak. Yang Anda dengar tuh hanyalah orang-orang fasik, penyanyi, artis dan seterusnya yang membanggakan Arab karena kekayaannya. Ya. Tapi ulama itu enggak pernah membanggakan kekayaan-kekayaan yang ada di negeri Arab. Kenapa? Karena mukjizatnya umat Islam di sini yang paling unggul sebenarnya bukan itu sama sekali. Malah Nabi SAW mewanti-wanti soal khudratul hayat dunia, yaitu dunia yang hijau ini gitu. Sekarang kalau kita lihat ya, kenyataannya orang-orang barat itu mulai mereka membaur ke Arab, Pak. Mulai membaur ke Arab. Dan membaur ke Arab itu nggak bisa lewat religion, karena pasti akan bertabrakan. Lewat mana? Entertainment. Itu pasti. Dan di entertainment pun sebenarnya juga masih belum bisa masuk. Itu karena entertainment versi Barat dengan entertainment versi Saudi itu beda.
Memang di Arab tuh ada tari perut gitu kan, ada. Tapi itu kan yang fasik-fasik, Pak. Enggak, yang bisa masuk, gimana cara bisa masuk? Tapi lewat entertainment yang digemari juga oleh orang-orang Arab. Walaupun orang alimnya mungkin atau orang yang standarnya orang di sana. Sepak bola. Dari situ. Dari situ, Pak. Ya. Sepak bola. Mulai masuk dari situ. Apakah kita bergembira dengan World Cup 2022 kemarin? Dengan subhanallah itu. Digelontorkan uang dan seterusnya. Syekh Masyhur bin Hasan bin Al-Salman mengatakan seandainya budget yang digelontorkan itu diperuntukkan fuqara dan masakin dari negara kaum muslimin sedunia, itu cukup. Seandainya. Gitu kan? Kita enggak menggugat takdir, pasti ada hikmahnya ya. Tetapi sekiranya itu uang, kan disebutkan di Google, cari aja Pak, berapa jumlah yang sudah digelontorkan oleh Qatar untuk mengadakan, kan itu kan stadion baru rata-rata Pak. Hanya demi untuk itu. Ya. Kemudian masuk juga beberapa dari pemain-pemain bola barat, dimulai dari Ronaldo dulu, gitu kan? Itu yang menjadi tren sekarang. Makanya di Saudi Arabia banyak pemain-pemain top barat yang ke tim-tim Saudi Arabia. Apakah untuk nyari gelar? Enggak. Itu semua bisnis, pure bisnis sebenarnya. Tapi di balik pure murni bisnis itu, akhirnya terbiasalah masyarakat Saudi dengan, bukan hanya sepak bola Pak, dengan kultur barat. Dengan kultur barat. Kalau kita kan rata-rata ke Madinah, ke Mekah, itu masih semua jilbaban gitu kan ya, cadar gitu. Antum kok ke Riyadh sama Jeddah itu enggak sama. Kaget gitu. Paling kita kalau ke Jeddah, ke Corniche doang turun, enggak ngelihat inti kotanya gimana, enggak lihat orang-orang yang enggak pakai jilbab gimana, enggak lihat aurat-aurat. Jadi mulai terjadi apa? Ya terjadi perubahan. Terutama dari penguasanya juga menginginkan adanya Vision 2030 gitu kan. Dan itu banyak hal di situ yang diubah. Kita lihat ke bandara-bandara, sekarang perempuan-perempuan asli Saudi itu mereka menjadi pelayan untuk visa atau paspor gitu. Subhanallah, perubahannya banyak. Jadi kultur agak berubah sekarang. Ya. Dari situ masuk. Dan mendengar pekan lalu atau mungkin beberapa hari lalu, dari BBC itu juga ada yang menginterview atau mengangkat masalah dimulainya seni drama atau artis-artis Saudi dimulai gitu. Maksudnya mulai dibangkitkan perlahan-lahan. Gitu loh. Yang tadinya itu enggak seberapa, sekarang udah agak. Jadi akan ada banyak perubahan nanti. Semoga Allah menjaga negeri Tanah Haramain dan juga negeri Saudi. Semoga Allah beri hidayah pada pemimpin kita, jangan pemimpin mereka. Karena ini berbahaya sekali. Ya. Di sini mulai masuk ya jemaah. Jadi kita apa yang kita banggakan dari kemudian harta dan semua itu akan bisa berubah, dan Barat bisa aja akan menguasai pada waktunya. Gini kita lihat sejarah Andalusia itu ratusan tahun loh, ulama di sana, terutama tahun-tahun terakhir itu. Ya, itu dikuasai oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin di Andalusia, umumnya daerah Spanyol, itu mereka hidup dengan damai dengan orang-orang Yahudi. Itu terukir dalam sejarah. Namun kemudian ketika ulama tidak digubris lagi, kekayaan yang luar biasa. Dulu Masya Allah itu. Indonesia itu Masya Allah, dengan kekayaannya, ketenangan, kedamaiannya, dan semua orang tuh nggak ada yang fuqara miskin, jarang sekali. Saking makmurnya itu Andalusia, legendary. Orang mulai lalai, dan sangat lalai, sangat cinta dunia dan hanya material yang difikirkan. Disitulah mulai kaum salibis mereka menyergap, terutama orang-orang Romawi, ya, yang kemudian mereka ya akhirnya hancur. Dan
orang-orang Katolik ya, lebih ke Katolik memberi pilihan bagi yang masih tersisa di sini orang-orang Muslim, kalian pergi dari sini atau tetap stay, tapi dengan syarat wajib murtad ke Katolik. Wajib murtad ke Katolik. Gitu. Maka nggak ada pilihan lain. Kalau mereka stay di sini dan masih Muslim, mereka dibunuh. Gitu. Maka kemudian banyak yang murtad. Dan banyak juga yang fake murtad gitu, memalsukan murtadnya. Itu ada istilahnya, lupa subhanallah. Ada istilahnya orang-orang Muslim di zaman era akhir Andalusia yang dipaksa murtad, akhirnya mendeklarasikan keluar dari Islam ke Katolik, namun sebenarnya masih mempraktekkan Islam karena ketakutan gitu dengan penguasa zalim ketika itu. Andalusia yang begitu strong dan kuat dari segi harta dan kenyamanan hidup bisa hancur, bisa banyak yang terbunuh dan seterusnya. Dikuasai total. Dan Spanyol itu, kalau mungkin kadang kita pernah dengar Perancis ya. Perancis, zalimnya Macron, Presiden Emmanuel Macron, presidennya kepada orang-orang Muslim dan bagaimana jeleknya dia. Perancis itu masih banyak Pak Muslimnya Pak. Banyak. Terutama Muslim Aljazair. Ya kan? Banyak. Bahkan kita lihat pemain bolanya. Kesebelasan Perancis itu rata-rata malah hitam. Orang bukan ngejelekin kulit, bukan. Tapi enggak, ini black people yang mereka Afrikan. Iya, banyak imigran. Zidane pun, ya walaupun namanya Islam dan katanya Islam, tapi ya prakteknya wallahu alam. Cuman itu kan asli Aljazair Pak. Algeria gitu kan. Aljazair pun second language, bahasa keduanya bahasa Perancis gitu. Memang jajahannya sih dulunya gitu kan ya. Bahkan Perancis sendiri dikatakan bahwasanya undang-undang dulunya ratusan tahun lalu itu root dan akarnya mengambil dari kitab, dari fikih mazhab Maliki. Jadi ada influence Islam Pak. Tapi Spanyol itu beda. Itu emang ketika dihancurkan orang-orang Andalusia itu memang nggak mau menyisakan sama sekali Islam. Kecuali bangunan-bangunan bersejarah sebagai histori aja, sebagai kenangan aja. Ini beda Pak. Beberapa tahun lalu bahkan ada demo besar-besaran di Spanyol. Itu jangan sampai ada orang Islam yang masuk kemari gitu loh. Anti benar-benar. Jadi beda Pak Spanyol. Padahal dari segi language, bahasa Spanyol, ya Prancis juga sih sebenarnya, itu juga ada akar-akar dari Arab Pak. Karena peninggalannya nggak bisa hilang. El misalnya, el itu dari Arab, al. Jadi Spanyol, Prancis, Italia itu dalam beberapa bahasa ada el, la gitu. Ada. Ya. Misalnya baju misalnya. Ya, kamisa. La kamisa gitu. Kamisa, kamis dari bahasa Arab, la kamisa gitu. La kamisa itu juga al dibalik la, tapi karena ini kamisah harusnya ada tak marbutah yaitu menunjukkan muannats, jadi pakai la. Kalau muzakkar pakai il gitu. Gitu. Ada berapa lafal, banyak bahkan lafal-lafal bahasa Spanish yang itu rootnya itu dari Arab. Karena dulu Andalusia bahasa Arab Pak. Kenapa sekarang jadi blending antara bahasa Roman ya dan bahasa, ada beberapa dari bahasa Arab. Karena dari salibis Katolik yang dulu menjajah kemudian menghancurkan mereka. Nah, bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya kita lengah, kaum muslimin lengah, lalai, maka Allah nggak beri hidayah. Kalau nggak diberi hidayah berarti kita nggak di siratal mustaqim lagi, nggak ditolong lagi. Akhirnya ya udah teroccupied, terjajah. Khalas, inilah sisa. Kata beberapa masyayikh, di antara Syekh Raghib As-Sarjani, beliau pakar sejarah ya dari Mesir. Beliau di ilmu kedokteran tapi pakar sejarah gitu loh, sejarah Islam. Apa yang terjadi di Filistin tahun-tahun ini, maksudnya tahun ini waktunya mungkin belasan tahun lalu. Apa yang terjadi di Filistin itu serupa dengan Andalus dulu. Makanya kalau Palestina mau betul-betul lepas dari Zionis, sebenarnya
kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Sudah gitu. Ya. Ya, itu kompleks, urusan itu kompleks. Geopolitik di sana antara Hamas dengan Israel. Kemudian Hizbullah juga ikutan, Iran juga ikutan gitu kan. Itu semua kompleks. Di tahun 1967 aja terjadi namanya Six Day War. Perang 6 tahun, 6 hari, perang 6 hari doang. Mesir kalah sama Israel. 6 hari doang tuh, Pak. Karena lalai. Itu, dari tahun itu kemudian sampai sekarang masih aja. Ya, tapi secara logika harusnya itu Palestina udah dikuasai oleh Israel karena udah berpuluh tahun. Tapi sampai sekarang alhamdulillah Allah jaga. Karena masih ada orang solehnya, Pak. Seandainya warga semua soleh insyaallah, dan semoga Allah beri hidayah kita semua dan mereka, itu beneran. Sekarang kan sedang ada ceasefire dan ada gencatan senjata antara Hamas dengan Israel. Dan juga beberapa hostage, yaitu tawanan Israel dikembalikan ke Israel, tawanan Palestina dikembalikan. Sekarang sedang ada ini perdamaian lah gitu ya. Walaupun kita harus waspada, sebenarnya harusnya waspada. Sampai Donald Trump yang di Amerika Serikat juga mengurgensikan supaya damai. Tapi tetap ya kita nggak boleh lengah gitu. Ini damai sekarang, dan sejarah Bani Israel dari zaman Nabi Musa sampai sekarang, al-Yahud khawnatul uhud. Yahudi itu adalah pendusta. Mereka selalu perjanjian itu selalu mereka labrak, mesti gitu. Ya, nanti kita lihat aja Netanyahu akan bersikap apa nantinya gitu loh. Tapi memang warga-warga dari Israel sendiri juga banyak yang udah malas gitu sama Perdana Menterinya Netanyahu. Gitu. Ya ala kulli hal, kita doakan semoga Allah Ta'ala menjaga negara muslimin dan kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala mengurangi dan menghilangkan kemampuan orang-orang musyrik dan kafir untuk menghabisi kaum muslimin. Ya, tapi ya dari muslimnya sendiri gitu kadang-kadang. Karena biar dikatakan bahwasanya kaum muslimin itu yang mengalahkan mereka itu hanyalah hawa nafsu mereka dan diri mereka sendiri. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang mengubah diri mereka sendiri dengan apa? Dosa, maksiat, kesyirikan, kekufuran, kebidahan. Itu yang membuat mereka berubah. Belakangan hari lalu kan Jawa Tengah dilanda banjir. Banyak tuh kabupaten kena banjir. Mana Pak? Pekalongan, bukan Pekalongan aja Pak. Grobogan itu jauh loh, Grobogan itu beda loh itu. Grobogan kan Semarang sananya lagi itu. Ya, desa-desa kena, ya subhanallah, itu bukan pertama kali kabar banjir-banjir di desa-desa. Kenapa ada terjadi perubahan gitu loh desa-desa, kok sekarang banyak kena azab, kena hukuman, kena banjir, kena ujian, kenapa? Enggak bakal Allah ubah itu kenikmatan yang asri dulu di desa, kecuali orang-orang desa itu sendiri yang mengubah. Dengan apa? Ya kesyirikan, kekufuran, kebidahan dan seterusnya. Dan Allah yang memberi hidayah nih. Makanya kalau kita diberi hidayah sama Allah Azza wa Jalla, itu udah nikmat Siratal Mustaqim. Jagalah hidayah itu. Ya. Sekarang misalnya kita dapat hidayah, kita bisa ngaji, alhamdulillah. Udah, ilmu dan amal aja terus. Karena kalau kita kemudian menyimpang, itulah yang membuat kita berubah. Beneran membuat kita berubah. Nikmat ini udah enggak nikmat lagi. Ya. Baik. Kemudian di ayat berikutnya nih ada beberapa juga yang bisa kita ambil ya. Dari faedah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian sebagai umat wasat. Ya, umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan yaitu adil di tengah-tengah dan tidak condong kepada penyimpangan. Kata Allah Azza wa Jalla di ayat lain di surat Al-Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di hadapan manusia, di tengah-tengah manusia, ya. Dan Nabi SAW juga pernah menyatakan, antum tufuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian itu melampaui 70 umat. Ya, melampaui 70 umat. Apa maksudnya?
ada 70 umat sebelum kalian gitu loh. Sebelum umat Nabi Muhammad ini ada 70 generasi, 70 umat berbeda dulu zaman dulu. Dan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Dan kalian terbaik daripada umat-umat yang dulu, walaupun yang dulu itu muslim semua, pengikut para nabi, antum yang paling baik kaum muslimin. Versi syariat Nabi Muhammad dan yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Gitu. Kita ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan dijadikan umat yang wasat di tengah, litakunu syuhada'a 'alan nas. Yaitu agar menjadi saksi atas perbuatan manusia. Apa maksudnya menjadi saksi atas perbuatan manusia? Agar menjadi saksi, kita menjadi saksi atas umat-umat lainnya bahwasanya rasul-rasul mereka dan nabi-nabi mereka itu telah menyampaikan risalah Rabb mereka. Syuhada segini loh, gini. Di Al-Quran kita dikabarkan nggak tentang Nabi Ibrahim? Ya. Nabi Musa? Iya. Nabi Yusuf sebelumnya? Iya. Nabi Isa? Iya. Perfect, lengkap. Di Taurat, di Injil? Ya. Kita juga ada sebutan tentang Taurat, tentang Injil di Al-Quran. Jadi kita tuh watching over them gitu loh. Kita melihat melihat mereka gitu. Apa yang terjadi sekarang jemaah, coba kebisingan politik dunia. Kalau kita baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, atau seluruh dari Al-Quran, kita akan dapat petunjuk tentang karakter dari umat-umat yang sedang berperang ini. Semuanya. Coba sekarang berperang siapa? Nasrani, Yahudi, Islam. Udah gitu. Orang Buddha sama orang Hindu enggak mereka biarin aja hidup tenang aja untuk mereka aja. Karena ternyata yang paling dominan kemudian yaitu orang Yahudi, Nasrani, Islam. Dan itu dikabarkan di Al-Quran, di Al-Baqarah. Kalau kita pelajari karakter Yahudi, kita akan tahu ketika kita dengar atau baca berita, semua berita manapun tentang Israel, maksudnya dengan negara Zionis itu, emang kayak gini Yahudi. Nasrani, emang kayak gitu Nasrani. Munafik, emang kayak gitu munafik. Islam yang orang Muslim itu, ya itu yang kayak gitu. Itu semua sebenarnya kalau kita pelajari, bahkan cukup Al-Baqarah, Ali Imran. Itu kita sudah mantap dengan prinsip sebenarnya, udah tahu kayak gini, emang kayak gini kelakuannya. Dan kita seolah-olah bisa memprediksikan, nanti juga kayak gini terjadi benar. Karena itu sejarah yang berulang jemaah. Makanya Nabi SAW menyuruh Iqra'uz Zahrawain. Bacalah oleh kalian 2 surat cahaya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Itu kedua akan menjadi ghamamatan atau ghayayatan, menjadi syafi', menjadi syafaat dan menjadi penaung di hari kiamat nanti. Di Al-Baqarah itu penuh dengan sejarah jemaah. Di Ali Imran juga banyak sejarah di situ. Dan rata-rata sejarahnya di apa? Al-Baqarah itu lebih ke sejarah Yahudi. Bani Israel Yahudi. Kalau misal Ali Imran lebih ke sejarah Nasrani. Ayat 1 sampai ayat 10 sekian puluh itu murni full tentang tanggapan terhadap Nasrani. Ya. Kalau kita mempelajari benar-benar Al-Baqarah dan Ali Imran, maka kita akan dapatkan apa yang terjadi di percaturan politik dunia ini sekarang dan sampai kapanpun kita akan dapatkan ini memang berita baru, namun formatnya itu sudah ada di Al-Baqarah di Ali Imran. Pelajari baik-baik Pak. Di Tafsir Ibnu Katsir, bagaimana kelakuan dan tingkah orang Yahudi, bagaimana bebalnya sebagian Nasrani yang mereka udah tahu ya, udah kebodohan mereka gitu, nggak fahamnya mereka, gitu. Oke. Kemudian kita berarti syuhada 'alan nas. Orang-orang Nasrani sekarang banyak mereka, jelas banyak. Terutama USA misalnya, mayoritas Nasrani jelas itu.
Tapi kita kan mengetahui bagaimana Nasraniyah, yaitu melalui Al-Quran, melalui surah Al-Imran, melalui surat-surat Al-Quran. Kita tahu. Kita bersyukur dengan wahyu yang Allah telah berikan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Itu kuncinya banyak banget gitu. Kita tahu banget mereka itu gimana. Nah, bagaimana cintanya mereka, orang-orang musyrik, orang kafir kepada dunia. Dan sejarah-sejarah raja-raja terdahulu, mereka semua cinta dunia. Namun semua dari mereka dengan segala keputusan anti mainstream dan keputusan ekstrim mereka itu adalah orang yang panik sebenarnya. Lihat Fir'aun. Tapi Fir'aun ada nggak di sejarah Bani Israel di Taurat? Di sejarah Bani Israel ada, yo tahu, makanya ada Farao, Fir'aun, ada Paryah, Nah, tapi mereka karena nggak make agama, nggak melihat apa yang terjadi dahulu dan lebih ke dunia, sekarang kitalah yang pakai agama. Sehingga kita melihat see them through religious eyes gitu loh. Melihat mereka itu melalui mata keagamaan, memiliki basirah untuk melihat mereka semua. Ya. Begitu juga bagaimana orang-orang Yahudi dengan pengingkaran janji mereka dan mereka menyakiti nabi mereka sendiri. Itu udah tahu banget kita lah. Sementara alhamdulillah Indonesia ini negara yang sebenarnya nggak punya musuh kayak Amerika, Rusia, Israel, Iran. Ya enggak? Indonesia ini sebenarnya negara kalem lah. Ya, karena Jawa banget sebenarnya Indonesia, makanya presiden Jawa terus gitu. Kalem, tapi belangkon ya, di depan di belakang ngepal gitu. Alhamdulillah Indonesia ini Masya Allah. Gak coba Pak, kalau misalnya naudzubillah min dzalik, Indonesia ibaratnya Rusia. Musuhnya sini, musuhnya situ. Atau oke lah gak segede Rusia, Ukraina misalnya. Ukraina kan gedenya mirip sama Indonesia itu. Gede Ukraina itu. Perang. Waduh. Perang di kita paling antar Betawi sama Ambon gitu doang, paling di RT itu doang gitu perang. Nggak sampai negara, ya pernah ada, ya pernah perang Ambon betul, udah berlalu alhamdulillah. Pernah Dayak sama Madura di Kalimantan Barat pernah, itu udah lama. Tapi kan kita nggak sampai perang internasional Pak. Impact dari peperangan internasional itu bahaya sekali. Kasian orang-orang. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga negeri kita dan beri hidayah pada Pak Prabowo dan jajaran kabinetnya sehingga Allah jadikan negeri ini negeri yang tenang, aman insyaallah. Amin. Tapi apapun Pak, kita dengan kondisi apapun, selama kita pakai Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan juga penjelasan ulama sunnah, kita kayak ngelihat kenyataan dengan pandangan rabbaniyah gitu loh. Pandangan yang itu sudah ada kunci jawabannya dari Allah langsung. Bukan wahyu, tetapi wahyu yang kita pelajari gitu loh, Al-Quran Sunnah. Sementara orang-orang yang mereka bersikap, berbuat, berbicara, berlaku, berkeputusan, tapi tanpa Al-Quran Sunnah, itu sebenarnya keputusan yang sebenarnya kita bisa pelajari, ini pasti nanti ujung-ujungnya apa? Nol. Hancur pada waktunya. Jadi keberuntungan, ja'alnakum wasata litakunu syuhada 'alan nas. Bahwasannya kita katakan kepada orang Nasrani Yahudi, nabi-nabi kalian dahulu telah memberitahu semuanya tentang Nabi Muhammad, tentang hakikat dunia, tentang akhirat, tentang dajjal bahkan gitu loh. Tapi karena kalian enggak pakai agama, ya udah, tinggal kita lihat nanti pada waktunya. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi atas kalian sebagai kalian pengikutnya Rasul. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Kami tidak menjadikan kiblat ini berubah melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Dan Allah tahu sebelumnya siapa yang bakal ngikut, siapa yang berpaling, tahu. Ini artinya adalah syariat itu nikmat sekaligus ujian. Nikmat bagi pengikut dan ujian bagi yang membangkang.
Nikmat bagi pengikut, ya. Pengikutnya akan merasakan nikmatnya syariat ini. Namun orang yang di hatinya ada hawa nafsu, berkiblat pada dunia, ketika syariat, suatu bagian dari syariat tidak sesuai dengan arahan hawa nafsunya, dia akan pro dengan hawa nafsu. Atau minimal dia nggak terima dengan syariat, atau paling minimalnya dia nggak mau ikutan, gitu aja. Disitulah Allah Ta'ala menguji orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kamu ikut syariat atau ikut hawa nafsu? Gitu. Di situ diuji. Orang-orang Yahudi pun diuji ketika itu, ketika melihat ada terjadi perubahan kiblat. Orang-orang munafik diuji juga. Dan mereka nggak tahan dengan ujian syariat itu, akhirnya mereka ngomong, menjelekin orang Islam. Sementara orang Islamnya, mereka, ya udah, ikutan aja. Bahkan yang mereka pikirkan tuh bukan gengsi, bukan apa. Mereka pikirkan, ya Rasulullah, gimana dengan sholat-sholat kami yang sebelumnya? Diterima amal apa? Yang dipikirkan apa? Akhirat. Yang dipikirkan akhirat, Pak. Kalau misalnya ada suatu kerugian maknawi atau materi gara-gara syariat misalnya, maka sebenarnya apa yang dari Allah dan ada pada Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang telah antum tinggalkan. Gitu. Karena syariat, karena mengikuti yattabi'ur rasul, mengikuti Rasulullah SAW, itu keuntungan dan benefit tersendiri yang tidak ada taranya nanti ganjarannya. Kadang-kadang kita meninggalkan sesuatu karena memang syariat itu melarangnya, gitu. Kalau kita percaya nggak sama Allah, gitu masalahnya. Percaya nggak sama Allah? Kalau kita percaya, ada ganjaran dan pasti menang, pasti benar nanti, insya Allah. Gitu. Akan Allah uji, ya. Kemudian wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Meskipun syariat ini mengikuti Nabi SAW lakabirah, yaitu meskipun syariat pengalihan kiblat ini berat, azim, berat di jiwa, kecuali bagi yang Allah beri hidayah. Ini faedahnya banyak. Satu, pertama hidayah milik Allah, itu satu, hidayah taufik milik Allah. Kedua, seseorang tidak mungkin menerima syariat kecuali kalau Allah beri hidayah. Ya, seseorang tidak mungkin dia terima syariat kecuali kalau Allah beri hidayah. Jadi nggak ada independen manusia gitu aja menerima syariat, nggak ada, Pak. Karena hidayah dari Allah ini. Kemudian faedah lainnya, keberatan akan syariat Islam itu menunjukkan belum dapat hidayah. Ya. Nah, orang kalau belum dapat hidayah gimana? Kalau orang ngerasa saya belum dapat hidayah, apakah ya beralasan gitu? Saya kan belum dapat hidayah. Nggak boleh gitu. Harusnya malu dong, gitu kan? Kita ketika futur, ketika apa? Kadang kita beralasan, saya emang belum dapat hidayah. Bener emang belum dapat hidayah, tapi masa kayak gitu alasannya, gitu kan? Ntar penjahat juga bakal bilang gitu dong. Ya, habis begal ditangkap sama polisi. Kenapa kalian begal? Belum mendapat hidayah, Pak. Ya kan? Maling HP juga kayak gitu. Saya belum dapat hidayah, namanya juga manusia punya kekurangan. Emang manusia bukan nabi, boy, gitu kan? Gak bisa beralasan dong kan kayak gitu. Nah, jadi hidayah, faedah lainnya, hidayah itu meringankan amalan sebenarnya. Hidayah itu meringankan amalan. Tidak dapat hidayah berarti memberatkan amalan. Maksudnya memberatkan, membuat kita tuh kerasa berat banget ngamalinnya gitu. Ini berlaku untuk semua dari amalan. Ketika, dan hidayah itu kan ke hati. Berarti berpangkal semua dari hati itu kalau amalan itu. Kalau Allah beri hidayah bakal mudah atau dimudahkan. Baik mudah di sini karena mindset atau dimudahkan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Bismillah. Lebih bagus mana, Pak? Terasa mudah karena mindsetnya atau terasa mudah karena
takdirnya, ya Pak. Mindset, betul. Lebih nikmat itu beneran. Karena jalan yang ditempuh itu belum tentu mudah, Pak. Tapi ketika mindset itu dapat hidayah, dan mudah karena mindsetnya dapat hidayah, mau jalan sesuai gimana, itu baginya jalan aja. Gitu. Karena mindset itu di hati gitu loh. Maka orang ketika hatinya dilapangkan, itu nikmat yang agung dibandingkan hanya sekedar jalan yang dilapangkan. Karena betapa banyak orang yang dimudahkan takdirnya dan jalannya, tapi mindsetnya belum berubah. Tetap sulit, Pak. Tetap sulit. Tetap sulit, subhanallah. Betapa banyaknya orang tinggal di samping masjid, kan temboknya masjid itu sama temboknya tuh. Tapi ke masjid pas Jumatan doang. Dan sholatnya di teras lagi. Enggak, itu teras masjid lah. Kalau teras rumahnya enggak, ya enggak sah lah kalau teras Jumatan teras rumah ya ngapain? Gitu. Ada kayak gitu tuh. Jalannya sangat dimudahkan. Tapi ketika mindsetnya belum berhidayah, mau jalannya dapat hidayah kayak gimana kayak, tetap aja ngerasa berat kayak berat. Itulah pentingnya hidayah. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Meskipun itu berat, mungkin jalannya berat, tapi kalau dapat hidayah bisa insyaallah. Begitu juga yang terjadi pada takdir di semua kehidupan kita, jemaah sekalian. Tentang keluarga kita. Semua keluarga beda-beda ujiannya. Semua keluarga ada tantangannya masing-masing. Yang tidak bisa disamakan satu sama lainnya. Tapi dari semua tantangan di keluarga itu, Al-Quran dan Sunnah harus jadi pedoman. Karena masuk semua di situ. Nah, maka kalau Allah berikan kepada hidayah, mindset kita dapat hidayah, maka sebenarnya bisa kita we get through this gitu, melampaui dengan baik, insya Allah bisa semua. Banyak dari laki atau perempuan, terutama perempuan ya, itu mereka mengatakan saya nggak bisa, saya nggak kuat mengalami semuanya, saya nggak kuat menghadapi semuanya. Nggak, itu mindsetnya nggak dapat hidayah itu. Karena Allah Ta'ala tidak mungkin menguji seseorang yang dia tidak kuat dengan ujian itu. Nggak mungkin sebenarnya. Nggak mungkin. Ya emang itu porsinya dia. Ya, porsinya dia. Nggak mungkin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang sekadar dia mampu. Karena kalau gini Pak, kalau kita nih ada cempek itu sapi apa kambing Pak? Kambing ya. Yang sapi pedet ya Pak. Anak sapi itu apa? Iya pedet misalnya. Kita ngebebani pedet dengan timbangan yang seberat timbangan untuk sapi dewasa gitu. Itu zalim enggak Pak? Zalim lah. Allah pernah zalim enggak? Enggak mungkin Allah zalim. Membebani seseorang di luar kapasitas dia zalim enggak itu? Zalim. Dan Allah enggak mungkin kayak gitu. Sesuai. Iya. Sesuai dengan itu. Anak SD dibebani ujian anak kuliahan fakultas ekonomi. Hah? Siapa yang orang gila aja gila-gila gitu? Nggak mungkin. Kalau makhluk aja nggak mungkin sampai sezolim itu, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ini sekarang menghadapin kenyataan ujian yang seberapa apapun beratnya kita omongin ini berat banget ujiannya, sebenarnya itu antum mampu. Cuman mindset aja yang mendapat hidayah, makanya bilang anak nggak kuat, antum aja yang balul gitu. Sebenarnya lanjutin bismillah, minta tolong. Kata Allah apa? Kata Nabi SAW apa? Ista'in billah. Wala ta'jizanna. Minta tolong pada Allah. Ihris ala ma yanfa'uk. Berhasrahlah, berjuanglah untuk apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, minta tolong pada Allah, jangan sekali-kali lemah. Gitu. Itu yang saya lemah. Ya wa in kana lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman di sini amalan kalian, itu salat kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian, amalan kalian. Innallaha bin-nasi raufur rahim. Innallaha bin-nasi raufur rahim. Sungguh Allah Taala Maha penyayang kepada manusia. Taib bin-nas.
Di sini An-Nas di sini mungkin lebih spesifiknya mukminin ya, karena Rauf, Rahim, Maha Penyayang itu spesial. Kalau Rahman itu untuk semua makhluk, tapi kalau Rahim itu hanya untuk orang-orang beriman. Jadi kemungkinan di sini wallahu alam lafal An-Nas di sini am urida bihil khas, yaitu umum tapi maksudnya khusus, yaitu mukminin saja. Allah Ta'ala hanya sayang sama orang-orang beriman. Adapun orang kafir Allah tidak sayang, walaupun Allah kasih. Ya begitu. Taib, insyaallah kita cukupkan untuk tafsir sampai di penjelasan ini. Kita lanjut ke kitab Sunan Nasa'i insyaallah taala.